'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so Bagaimana peluangnya dimiliki? Siapa yang tak ingin bermain di Piala Dunia, tentu saja sama teman sangat mendambakan untuk bermain di sana. Dan hal itulah mengapa Piala Dunia menjadi mimpi yang besar bagi pemain timnas untuk berada di level dunia. Dan atas dasar itulah, Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI selalu menciptakan pondasi penting jangka panjang yang lebih efisien. Karena mengingat jika tidak ada para pemain muda ataupun penerus di masa mendatang, maka dapat dipastikan timnas Indonesia akan putus generasi. Dan untuk itu lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target utama yang harus dicapai dan bagaimanapun caranya itu harus dicoba. Sebab jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka nama Indonesia akan semakin disorot di dunia. Dan pada akhirnya ambisi Pak Erik untuk menjadikan Indonesia berprestasi dan tentunya membuat media-media besar dunia kaget dengan ambisi bisa beliau. Meski begitu akan adanya para pemain keturunan yang tidak bisa dipungkiri. Memang berkat performa progres Indonesia yang menunjukkan progresi yang nyata. Maka dari itulah satu persatu nama-nama pemain baru yang tidak ragu lagi untuk membela timnas Indonesia. Selagi oleh Romanya yang akan diproses menjadi WNI. Ada juga nama Dean James, yang saat ini bermain di Go Ahead Eagles. Secara mengejutkan mengatakan siap-siap saja jika dipanggil untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Di sisi lain, Bang J yang pernah membela Go Ahead Eagles siap untuk membujuk sang pemain agar pemain kelas itu bisa segera berseragam timnas Indonesia. Ya, sejatinya PSSI telah memproyeksi proyek jangka panjang untuk menuju Piala Dunia dalam edisi 20 tahun ke depan. Di mana Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI terang-terangan memikirkan rencana untuk membangun sepak bola Indonesia dalam sebuah wawancara dari media Italia Corriere dello Sport. Di mana dalam wawancara tersebut Pak Erik memikirkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045. Pak Erik sangat ingin timnas Indonesia bersaing di top Asia dan konsisten terus bersaing di Piala Dunia. Bahkan bukan hanya itu saja, seperti yang dikutip dari media Jerman yakni Reuters yang menyebut bahwa Pak Erik ingin timnas Indonesia masuk dalam 50 ranking dunia serta 9 di Asia. Intinya Pak Erik ini menyampaikan jika raksasa itu sudah terbangun dari tidurnya, Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia. Karena jumlah populasi dan hasrat kami untuk sepak bola. Namun butuh waktu. Kami ingin menjadi negara 50 besar dunia pada tahun 2045. Karena di tahun itu pendapatan per kapita negara ini akan di kisaran 20.000 USD atau setara 437 juta hingga 30.000 USD. Ini adalah negara besar. Sehingga di masa depan kualitas sepak bolanya akan meningkat. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tertidur, itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi yang lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi. Ucap Erick Thohir. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. Ya, apa yang telah dikatakan oleh Pak Erik sendiri. Media Jerman itu Reuters menjelaskan jika pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih di kisaran 5.000 US dollar atau berada di kisaran 81 juta rupiah. Dan posisi timnas Indonesia berada di 127 ranking FIFA, sehingga dengan kalkulasi ini jelas membutuhkan rencana yang panjang untuk mewujudkan perkembangan ekonomi dan juga perkembangan sepak bola Indonesia. Hal yang membuat negara di Asia seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam semakin ngeri melihat perkembangan Indonesia yang seperti ini. Mereka pasti berpikir bagaimana bisa mereka sudah sampai sana, menaklukkan AFF aja sulitnya minta ampun. Meskipun akan dianggap aneh dan sebagainya, tetapi rencana Pak Erik akan maju terus. Tidak mendapatkan trofi Piala AFF tidak apalah karena yang terpenting adalah jangka panjang yang akan dicapai, meskipun tidak munafik jika Piala AFF juga penting.
Bukan maksud pembelaan STY, namun memang kualitas muda kita di timnas U22 di Piala AFF kemarin emang masih kurang matang, jadi apa boleh buat. Jelas untuk menggapai tujuan tersebut tentunya Pak Erik membangun infrastruktur dan melakukan pembinaan terhadap liga-liga yang masih dirasa kurang. Kemudian menjalin dengan negara-negara yang sepak bolanya udah maju dan terakhir yakni berinvestasi. Sebuah hal yang bisa dikatakan mudah karena kita melihat sosok Pak Erik yang juga bekerja di kabinet pemerintah dan jelas untuk investasi-investasi tidak sesulit yang sebelum-sebelumnya. Lihat saja PSSI berkali-kali mendapatkan gelontoran dana FIFA. Dan baru-baru ini PSSI juga akan mendapatkan segelontoran dana besar pada tahun 2025 dari pemerintah, di mana sebuah dana sebesar 227 miliar rupiah didapat. Tak kalah Presiden Prabowo yang telah mengkonfirmasi informasi tersebut. Di samping dari pemerintah, PSSI juga kembali mendapatkan dana besar yang mencapai 438 miliar rupiah dari hasil investasi PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia maupun kerjasama dengan sponsor, media, dan lain-lain. Cakep tuh. Kita kalah dari mereka, Oktober kita ketemu mereka lagi. Ya, sementara itu dengan berjalannya waktu, ketika timnas Indonesia harus lagi fokus di round ketiga, mau tidak mau PSSI harus cepat memproses naturalisasi striker satu ini, yakni Ole Romeni. Karena jelas kekuatan harus ditambah lagi dan jika kita amin masuk ke round 4, jelas saingannya akan semakin sulit. Dan untuk saat ini ada satu nama lagi yang menyatakan untuk bersiap gabung membela timnas Indonesia, di mana ia adalah Dan James. Pemain yang berumur 24 tahun dan saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles disinyalir siap membela timnas Indonesia. Namun PSSI masih belum menghubunginya dan ia secara terang-terangan pengen bergabung jika PSSI menghubungi. Nenek saya lahir di sana di Surabaya, saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, tapi PSSI belum pernah menghubungi saya. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi. Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi. Tapi saya tahu mereka dan saya pikir tim nasional Indonesia menjadi semakin baik dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Ucap Dan James seperti yang dikutip dari akun YouTube Yusa Nugraha. Ya, dengan adanya isu tersebut, maka sang kapten timnas Indonesia yang mempunyai ikatan emosional dengan mantan klubnya, Bang J sangat pemain-pemain keturunan pulang ke tanah air dan membela timnas Indonesia. Sebab ia percaya jika Indonesia akan benar-benar bisa bersaing di kancah top level dunia. Coba lihat dari aksi Dan James sendiri. Pemain yang satu ini sangat layak dan akan sangat membantu tim serta membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini jago ketika bertahan maupun ketika menjadi winger depan. Maka dari itu, jika benar-benar si James ini bisa join dengan timnas Indonesia, maka sudah pasti skuad kedalaman kita akan semakin bagus serta optimisme akan semakin naik. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity. Ya, terlepas dari itu semua, visi dan misi yang sudah direncanakan di tahun depan akan semakin matang karena juga dengan adanya gelontoran dana yang tadi. Maka juga bisa dipastikan optimisme menjamu tim di round ketiga akan semakin meningkat. Dan pada bulan Maret nanti mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai paling tidak 9 poin meskipun itu sangat sulit. Namun kami rasa jika berjuang bersungguh-sungguh apapun di sebuah bola akan terjadi. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to.